Hai para penikmat catur, selamat datang di video gua. Dan kali ini sesuai permintaan viewer ya, gua akan membahas partai catur antara Magnus Carlsen melawan Ding Liren yang dimainkan tahun 2019 di turnamen Sinquefield Cup St. Louis, Amerika Serikat. Dan sedikit info saja teman-teman sebelum ke pertandingan, partai ini adalah partai pada ronde tiebreak untuk menentukan siapa pemenang dari turnamen ini. Sebuah partai catur blitz, catur kilat, dan jika partainya berakhir draw, maka yang dinyatakan sebagai pemenang adalah Ding Liren, karena Ding Liren sudah memimpin dengan unggul 1 poin, sementara Magnus Carlsen di sini harus memastikan dirinya menang pada partai ini untuk menjadi juara pada turnamen kali ini. Jadi ya, sedikit diuntungkan oleh Ding Liren. Dan oke, kita akan lihat nih, apakah Magnus Carlsen dengan posisi yang tidak diuntungkan bisa menang. Mari kita saksikan ke pertandingan. Let's go. Magnus Carlsen memegang putih, Ding Liren memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4, pion ke E5, kuda ke F3 mengancam pion, kuda C6 menjaga pion, gajah ke B5. Nah, Magnus Carlsen memakai pembukaan Spanyol atau Hero Lopez pada partai kali ini. Ding menjawab dengan A6 mengancam gajah, gajah mundur ke A4, kuda ke F6, Morphy defense yang dipilih oleh Ding Liren. Lalu Magnus Carlsen rokade pendek, gajah ke E7 memberi ruang untuk rokade, dan D3. Lalu Ding Liren B5 mengusir mundur gajah, gajah ke B3, pion ke D6 dan C3. Persiapan langkah D4 membangun formasi pion pusat dan juga membuka ruang untuk gajahnya di C2. Ding Liren kuda ke A5 mencoba menukar kuda dengan gajah. Tentu gajah mundur ke C2, pion ke C5. Nah, dengan langkah ini, sekarang jika Carlsen memainkan langkah D4, Ding Liren bisa makan balik dengan pion C untuk membuka C file. Magnus tetap memainkan langkah D4, pion C makan pion D4, pion C makan pion D4, dan terbukalah C file yang bisa dimanfaatkan oleh Ding Liren. Dan ya, karena masih ada ancaman dari putih ya, pion makan pion E5, Ding Liren di sini bisa menjaga pion E5 itu dengan menteri ke C7. Tapi dalam partai kali ini Ding Liren memutuskan rokade pendek, ya mengorbankan pion E5-nya. Magnus Carlsen menjawab dengan H3, mencegah gajah ke G4. Lalu, kenapa Magnus Carlsen tidak memakan pion E5? Jawabannya adalah keaktifan perwira. Jika dia makan pion E5, maka posisi Ding bakalan jauh lebih aktif. Pion makan pion D makan pion, kuda makan pion, menteri ke C7 mengancam kuda. Setelah kuda mundur, benteng ke D8 mengancam menteri dan mengambil alih kontrol D file, kuda ke D2, gajah ke B7 mengancam pion. Putih bisa mempertahankan pion, benteng ke C8. Ya, posisi Ding jauh lebih aktif lah jika putih memakan pion E5. Oke, kita lanjut. Setelah Magnus Carlsen H3, Ding Liren memainkan benteng ke E8. Tetap ya, pengorbanan tetap berlaku. Magnus Carlsen memutuskan D5 menutup peta pusatnya, dan permainan berlanjut. Gajah ke D7, Magnus mengembangkan kuda ke C3, menteri ke P8, memberi ruang untuk benteng dari ke E8 untuk pindah ke C8. Lalu gajah ke D3, benteng ke C8, dan kuda ke E2. Nah, Magnus sudah memulai manuver kuda menuju petak G3 F5, tipikal langkah manuver yang sering kita temui pada pembukaan Spanyol ini. Ya, Ding Liren juga sama ya, dia mainkan kuda ke B7, melakukan manuver juga menuju petak C5, menukar kuda dengan gajah. Dan sebuah langkah yang cukup mengejutkan dari Magnus Carlsen, muncul langkah G4. Sangat agresif, memperlihatkan bahwa Magnus Carlsen benar-benar sangat haus akan kemenangan. Oke, kuda ke C5 dari Ding Liren. Dan karena langkah ini juga mengancam pion E4 2 kali, jadi putih harus kuda ke G3 ya, mempersilahkan kuda menukar dengan gajah, lalu menteri makan kuda. Dan B4, Ding Liren menyiapkan sebuah tusukan ke menteri dan bentengnya di petak B5. Benteng menghindar ke E1, menteri ke B5 mengajak pertukaran menteri. Ya, berbeda dengan Magnus Carlsen di sini, Ding Liren bermain untuk draw saja, karena ya memang cuma itu yang dia butuhin ya, draw untuk memenangkan turnamen ini.
Magnus Carlsen menteri ke D1 menolak pertukaran karena Magnus bermain untuk menang ya. Jadi dia tetap menjaga tensi permainan tetap tinggi. Giliran benteng ke C7, persiapan menumpuk benteng di C-file. Lalu gajah ke E3 dari Magnus, benteng A ke C8 menumpuk bentengnya, dan Dingliren sangat berkuasa sekarang ya di C-file. Magnus di sini mencoba bereaksi, mengurangi kekuatan Dingliren dengan kuda ke D2. Idenya adalah langkah B3, lalu kuda ke C4, melakukan blocking atau menutup C-file. Lalu Dingliren G6, mencegah kemungkinan kuda ke F5, B3 sesuai rencana, kuda ke C4, dan ya Dingliren nggak diam aja, ya mencegah penutupan C-file tadi ya dengan menteri ke B7, melakukan reposisi. Sekarang petak B5 untuk gajah nantinya. Jika kuda ke C4, gajah akan menyerang kuda di C4. Oke, kuda ke C4 sesuai rencana, gajah ke B5 sesuai rencana juga, menyerang kuda 3 kali. Lalu Magnus terus menyerang kuda ke A5 mengancam menteri, menteri ke B8, menteri ke D2, terus menyerang, kali ini pion B4, benteng ke C3 menutupi ancaman, dan A3 terus menyerang, terus aktif, kali ini ancamannya di pion B4. Nah sekarang nih, jika pion A3 ini dimakan, maka Magnus punya ancaman kuda ke C6 memotong koneksi bentengnya. Benteng di C3 bakal hilang. Dan secara mengejutkan, Dingliren di sini benar-benar memakan pion A3. Dan oke, dia benar-benar membiarkan Magnus memainkan kuda ke C6 dan bentengnya sudah nggak bisa diselamatkan ya. Gajah makan kuda, menteri makan gajah, dan gajah makan pion D5 sambil mengancam menteri. Menteri ke A5 menyelamatkan diri dan menyerang pion. Nah, lagi-lagi di sini Dingliren membuat sebuah kejutan. Gajah makan pion A4. Dan setelah Magnus G5, ya sekarang Dingliren masuk dalam posisi yang terjepit. Jika kuda mundur, gajahnya bakal hilang. Jika gajahnya mundur, kuda hilang. Lah, terus pilih yang mana coba? Mundurnya juga kemana coba? Nah, teman-teman, kalian di sini bisa tebak dulu nih sebelum lanjut ke permainan, melihat langkah apa yang dimainkan oleh Dingliren. Kalian bisa pause video ini dulu jika kalian tertarik ya. Gue kasih waktu. Oke, kita lanjut. Dingliren gajah ke A8. Langkah mundur yang sangat fantastis, luar biasa. Dan di sini Magnus memutuskan untuk memakan pion A6. Lah, lalu gimana nih jika Magnus makan kuda? Jika dia makan kuda, maka menteri B7 mengancam skakmat di G2. Jadi di sini putih harus menyelamatkan diri dengan raja ke F1, menteri ke G2 sekak, raja ke G2, menteri ke F3 sekak, dan dalam posisi ini putih harus mundur ke G1 ya. Lalu menteri ke G2 lagi, dan ya permainan bakal berakhir draw karena repetisi, yang artinya Dingliren menang turnamen ini. Dan jika putih menolak draw, maka seperti ini. Raja ke D2, gajah ke D8 menyerang menteri. Tujuannya adalah mengalihkan menteri dari petak D5, lalu menteri ke B4, menteri ke D5 sekak, memberi sekak, dan karena ada ancaman gajah ke A5 ya mendapatkan menteri juga. Jadi raja harus geser ke E2, benteng ke C2 sekak, gajah menutup gajah D2 dan A5. Hitam sudah dipastikan menang menteri. Ya, jadi itulah alasannya kenapa Magnus memakan pion A6, karena dia ingin bermain untuk menang ya, bukan untuk bermain draw. Jika draw pada partai kali ini artinya kemenangan buat Dingliren. Oke, permainan lanjut. Kuda ke D5 menyelamatkan kuda dari ancaman. Jika menyerang gajah, gajah ke A7 mengancam menteri, menteri ke C7, Magnus benteng X1 mengancam menteri. Dan lagi-lagi ya, Dingliren di sini mainnya sangat agresif banget, berani banget. Dia menukar menteri dengan benteng sekak, benteng makan menteri, benteng makan benteng sekak, raja K2. Ya, Dingliren menukar menteri untuk 2 benteng. Sekarang jumlahnya jadi 3 versus 4 dengan Dingliren hanya memiliki 1 benteng. Dan agak susah juga sih untuk menilai posisi ini ya, siapa yang lebih oke posisinya. Kita mending lanjut aja. Di sini Magnus Carlsen hanya memakan pion A3, Dingliren makan pion G5. Magnus Carlsen terus memakan pion di D6 kali ini. Dingliren gajah ke F4 memberi pin ke kuda. Magnus kali ini memberi ancaman skakmat dengan gajah ke C5. Nah, ini momen-momen terpenting teman-teman, karena ada ancaman skakmat di F8.
Apa yang harus dilakukan Ding Liren? Apakah kalian tahu? Ya betul sekali, Ding Liren memainkan langkah kuda ke E7. Lagi-lagi langkah mundur yang fantastis. Selain langkah ini menutupi ancaman skakmat, Ding Liren juga memberi ancaman skakmat balik di peta H1. Ya perlu diingat kalau kuda terkena pin. Dan ya pada akhirnya setelah berpikir berapa lama, Magnus Carlsen tersenyum dan menawarkan jabat tangan, pertanda bahwa dia menyerah. Dia menyerah pada partai kali ini. Kenapa dia menyerah? Karena gini. Jika misalnya pada posisi ini putih mencoba mencegah skakmat dengan langkah F3, hitam cukup makan dengan gajah, ancaman berlanjut, putih mungkin bisa menutupi dengan gajah ke G1, ancaman bisa lanjut lagi kuda ke G5. Dan sekarang ancaman skakmat berpindah nih ya ke kuda di G3 dan tidak ada langkah yang bagus untuk mencegah ancaman skakmat ini, tidak ada. Dan ya jadi karena itulah Magnus Carlsen menyerah ya, tidak ada langkah bagus untuk mencegah ancaman itu. Oke, dan pada akhirnya Ding Liren lah yang menjadi juara di Sinquefield Cup tahun 2019 di St. Louis, Amerika Serikat. Oke, gitu aja teman-teman untuk partai kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Like video gue jika kalian suka, subscribe jika kalian ingin terus mengikuti video gue. Salam pecinta catur, Gen Unasumus, kita satu keluarga.